Jelang akhir tahun 2022 ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru berkomitmen untuk merampungkan 3 buah raperda rancangan peraturan daerah inisiatif yang saat ini sudah masuk tahap finalisasi. Adapun 3 raperda yang difinalisasi tersebut terdiri dari Raperda Ekonomi Kreatif yang digodok oleh Pansus 10, Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Pansus 11, dan Raperda Kampung Wisata oleh Pansus 12. 3 buah raperda ini akan segera disahkan pada akhir Desember 2022 ini. Tentunya, hadirnya rancangan peraturan daerah kampung wisata menjadi angin segar bagi pelaku wisata yang ada di Kota Banjarbaru. Pasalnya, perda ini bakal menjadi legalitas, payung hukum, serta pembinaan bagi para pelaku wisata bakal terjamin. Sekretaris Pansus 12, Emila Sari mengungkapkan, jika raperda ini sudah disahkan menjadi peraturan daerah, harus ada peraturan wali kota yang mengatur tata kelola pariwisata di Kota Banjarbaru. Sehingga lewat raperda ini bisa menggaransi kehadiran pemerintah, baik dari segi pendanaan serta supporting sarana prasarana infrastruktur hingga pembinaan bagi pelaku wisata di Banjarbaru. Jadi pertama memang ada beberapa hal teknis yang memang harus diatur dalam perwali. Nah, kita coba nanti komunikasikan agar perwalinya tidak terlalu lama untuk bisa juga diterbitkan. Nah, pengaturan-pengaturan teknis. Nah, kemudian dalam konteks pengawalannya di dalam regulasi ini yang paling penting adalah pertama kemudian bagaimana menggaransi kehadiran pemerintah dalam bentuk apa? Dalam bentuk pendanaan, dalam bentuk supporting sarana dan prasarana infrastruktur, dan kemudian juga bagaimana kemudian memberikan penghargaan kepada pelaku penggiat pariwisata yang selama ini sudah aktif di Kota Banjarbaru berupa reward-nya. Nah, kemudian juga bagaimana kemudian kelembagaan di dalam kepariwisataan ini hadir. Nah, kita lihat itu bagian dari secara substansi muatan raperda ini. Karena kalau kita lihat bahwa ada sekian banyak kampung tematik kita itu kita evaluasi, kita pelajari bersama. Nah, itu muncullah berbagai persoalan, problem yang selama ini ya timbul. Nah, kemudian kita berharap ada regulasi ini merupakan bagian dari jawaban ataupun solusi dari problem-problem yang ada itu. Nah, nanti kita bisa menindaklanjuti pada rapat-rapat kerja tentunya. Karena kebetulan dalam raperda ini anggota pansusnya itu adalah kawan-kawan di Komisi 3. Nah, kawan-kawan di Komisi 3 ini kan mitra kerjanya itu ada PU, ada Perkim. Nah, ini kita akan memastikan terkait mengenai supporting sarana dan prasarananya. Misalnya salah satu contoh saja yang ada dulu seperti kampung-kampung tematik kita itu kan cukup banyak kita gali persoalannya. Misalnya salah satunya bagaimana ada identitas, penunjuk arah dan lain sebagainya terkait mengenai destinasi wisata itu kita pastikan nanti PU membuatnya. Nah, kemudian ada persoalan lain misalnya kita lihat kampung-kampung tematik kita ini masih kurang misalnya dalam sisi promosi produk-produk kita sudah berkomunikasi dengan Diperindak untuk memungkinkan membuat gerai-gerai di titik-titik kampung wisata itu. Nah, itu nanti kita akan buat untuk memfasilitasi produk-produk Kota Banjarbaru untuk bisa di sana sehingga pengunjung itu bisa melihat apa saja produk-produk di Kota Banjarbaru. Menurutnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang langsung bersentuhan dengan regulasi ini juga perlu bergerak cepat untuk memunculkan identitas destinasi wisata yang ada di Kota Idaman. Sehingga perda kampung wisata ini bisa menjadi solusi dari masalah kepariwisataan yang ada di Kota Banjarbaru. Nah, ini yang salah satu merupakan evaluasi yang kita temukan bahwa memang konteksnya dari sisi event yang menjadi kalender dan kemudian menjadi trademark Kota Banjarbaru kita harus ciptakan memang. Jadi supaya masyarakat itu tahu nih kekhasannya Banjarbaru ini nih dari sisi pariwisata. Nah, kita ingin event-event itu kita inventarisir, itu menjadi event tahunan dan itu wajib kita laksanakan. Nah, itu kita akan pertimbangkan untuk masuk dalam raperda ini. Nah, sehingga kita memang meminta untuk Dispora untuk menginventarisir event apa saja yang menjadi kalender tahunan kita. Nah, seperti misalnya kalau tahunan itu seperti Malam Salikuran, itu kan di Cempaka itu sebenarnya sudah menjadi event besar, tapi kemudian kan tidak bisa continue kita laksanakan. Nah, kalau kita sudah
atur dalam Raperda, maka tentunya keberpihakan anggaran pastinya juga kita alokasikan untuk itu, sehingga memastikan event-event itu pasti akan menjadi agenda rutin yang kita bisa lakukan, dan kemudian ini bisa menjadi jualan pariwisata Kota Banjarbaru ke depannya. Emi juga berharap melalui Perda Kampung Wisata ini bisa menjadi dasar untuk melestarikan event-event seni budaya di Kota Banjarbaru. Menurutnya, Perda ini bisa dijadikan dukungan regulasi yang apik untuk menyelenggarakan event rutin baik di tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan. Kalau kampung wisatanya sih sebenarnya ruhnya kita mengharapkan ada satu kecamatan, memang percontohannya mungkin ke depan itu adalah Cempaka, karena di situ yang sangat lengkap lah. Ada destinasi wisata alamnya, kemudian kita lihat juga budayanya. Ada budaya, adat istiadat masyarakat yang masih terjaga, lalu kemudian kulinernya juga ada, lalu kemudian juga penggiat-penggiat ekonomi kreatifnya juga banyak di situ. Lalu di situ juga Geopark Meratus kan di sana. Nah, ini salah satu kawasan yang memang kita akan buat percontohan untuk kampung wisatanya ke depan. Nah, semoga dengan adanya regulasi ini itu bisa memotivasi masyarakat lah, karena memang keberhasilan dari kampung wisata ini tentunya juga ujung tombaknya bagaimana peran serta aktif masyarakat, karena juga dituntut banyak kreativitas masyarakat untuk itu. Lantas, bagaimana komitmen Pansus 12 DPRD Banjarbaru merampungkan regulasi yang sudah ditunggu-tunggu masyarakat di Kota Idaman ini? Ketua Pansus 12 DPRD Banjarbaru, Nurhalis Ansyari, angkat bicara. Diakuinya, pembahasan Raperda Kampung Wisata di DPRD Banjarbaru cukup menarik. Apalagi ini merupakan Raperda inisiatif DPRD Banjarbaru. Karena itu, ia beserta tim berkomitmen untuk segera menuntaskan Raperda Kampung Wisata ini menjadi sebuah perda. Kami berkomitmen untuk bisa menyelesaikan sampai dengan akhir tahun Desember ini, dan kami menarget di akhir tahun Desember di minggu keempat 2022 ini bisa memparipurnakan Raperda Kampung Wisata ini dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari pelaku wisata, dari asosiasi wisata seperti PHRI, kemudian Asita dan asosiasi-asosiasi wisata lainnya. Ini menjadi bahan penyempurnaan kami dalam pembahasan finalisasi pada hari ini.